Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing cara agar uang jadi awet. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat-alat untuk nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting. Boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung aja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, baik, langsung aja yang pertama, cara agar uang jadi awet yaitu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, seringkali penyebab uang cepat habis nggak bisa awet karena masih bingung membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kadang keinginan dianggap kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itu yang ngebuat teman-teman terlalu sering ada pengeluaran, ya. Nah, terus gimana dong caranya agar kita bisa membedakan, agar kita tidak terkecoh lagi mana sih kebutuhan, mana sih keinginan. Kita harus memberi diri kita waktu untuk berpikir, ya. Jangan terbiasa membeli sesuatu dadakan, ya, tanpa perencanaan yang matang. Misalkan nih, aduh aku butuh ini nih, aku harus beli sekarang. Nah, jangan seperti itu. Coba kasih waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Takutnya itu cuma keinginan sesaat, bukan kebutuhan. Ya, misalkan nih teman-teman ngerasa harus membeli apa gitu untuk ke suatu acara, padahal di rumah masih ada barang yang lama yang masih bisa dipakai. Nah, itu bukan butuh, ya. Kita nggak mesti beli, kita bisa pakai barang yang ada aja. Intinya jangan melakukan pembelian secara dadakan agar kita tidak terkecoh membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Dengan seperti itu insya Allah teman-teman tidak akan terlalu banyak pengeluaran sehingga uang jadi lebih awet. Kemudian yang kedua, cara agar uang jadi awet yaitu jangan jadikan belanja sebagai pelampiasan. Nah, siapa di sini kalau lagi bete, lagi kesel, lagi puyeng, mumet, larinya ke belanja? Siapa, hayo? Jangan lagi kayak gitu ya. Karena apa? Emang sih ngebuat teman-teman ngebalikin mood, tapi itu cuma sesaat, ya, cuma sementara. Kesananya malah nyesel, ya, malah bingung. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah yang baru. Udah beli, nyampe rumah atau mungkin besoknya nyesel, aduh kenapa aku beli ini, mana pakai uang untuk bayar SPP anak, atau mungkin malah pakai uang untuk bayar listrik. Nah, itu kan udah menambah menambah masalah baru kayak gitu. Nah, makanya coba mulai dari sekarang untuk membuat suasana hati teman-teman yang lagi kacau atau mungkin lagi nggak baik, jangan biasakan dengan melampiasinya ke belanja, ya. Itu bukan solusi yang baik. Kemudian yang ketiga, cara agar uang jadi awet yaitu memegang uang secukupnya. Nah, ini untuk teman-teman yang belum bisa mengendalikan diri, pasti tergoda aja. Coba mulai dari sekarang kemana-mana membawa uang secukupnya, ya, biar nanti belanjanya seperlunya yang memang direncanakan, yang memang dibutuhkan kayak gitu, ya. Niatnya misalkan di rumah mau beli kerudung atau mungkin di rumah mau belanja bulanan, ya udah, kalau uangnya dipas pasti kita akan fokus membeli barang yang memang sudah kita rencanakan untuk membelinya, seperti itu, ya. Intinya secara tidak langsung menghambat kita untuk melakukan kegiatan boros, belanja yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Nah, kalaupun mau dilebihin, ya, untuk jaga-jaga, ya lebihin sedikit aja. Kemudian yang keempat, cara agar uang jadi awet yaitu menentukan batas pengeluaran harian. Nah, biasanya yang ngebuat uang cepat habis, nggak bisa awet, kalau pengeluaran kita tiap harinya nggak jelas, ya, tidak terkontrol, karena yaitu tidak dibatasi. Coba mulai dari sekarang teman-teman hitung, ya, aku tuh batas amannya bekal per hari itu berapa, biar uang aku tuh bisa cukup sampai ke gajian, ya. Silakan hitung-hitung, oh aku tuh batas pengeluaran per hari itu jangan lebih dari 150.000 atau mungkin jangan lebih dari 200.000. Nah, coba per hari tentuin teman-teman pengeluarannya jangan lebih dari segitu. Kalau mau disiplin, insya Allah uang akan cukup. Kemudian yang kelima, cara agar uang jadi awet yaitu punya tujuan keuangan yang jelas.
Nah, ayo mulai dari sekarang kita harus punya tujuan keuangan yang jelas. Misalkan nih teman-teman yang belum punya dana darurat, ayo mulai dari sekarang jadikan itu sebagai tujuan ya. Aku harus punya tabungan dana darurat biar nanti kalau ada pengeluaran dadakan yang besar gak mesti nyari pinjaman sana sini, gak mesti ngerepotin orang lain. Atau mungkin aku mah pengen punya uang untuk modal usaha, nah silahkan ya, nabung untuk modal usaha. Atau aku mah pengen punya tabungan pendidikan anak, silahkan ya, nabung untuk biaya pendidikan anak. Nah, dengan kita punya tujuan keuangan yang jelas seperti itu akan ngebuat kita jadi lebih semangat ya, lebih semangat hidup hemat, lebih semangat hidup sederhana karena kita punya tujuan, punya target. Nah, baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai cara agar uang jadi awet. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, jangan jadikan belanja sebagai pelampiasan. Yang ketiga, memegang uang secukupnya. Yang keempat, menentukan batas pengeluaran harian. Dan yang kelima, punya tujuan keuangan yang jelas. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.